ajarlah buat kami. Kami siap terima firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap menurut Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Sebelum duduk, tanya kanan kiri, kamu bersuka cita? Tanya, kenapa kamu bersuka cita? Ya, silakan duduk Bapak. Ya, saya dibawa aja ya. Jadi kalau ada yang ngantuk, saya bisa samperin saudara. Jadi kalau khotbah di pria itu sistemnya 3S. Tahu 3S? Santai, serius, selesai. Amin? Iya, kalau pria itu dibuat tegang-tegang dia nanti ngantuk deh saudara. Ya, oke, kita lihat tema kita. Iya. Sama-sama kita baca 2, 3. Tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Pertanyaannya pria-pria. Apakah jalan Tuhan seperti begitu? Lurus? Seperti apa? Turun naik? Belok kanan, belok kiri? Seperti apa kira-kira? Jalan Tuhan tidak terselami. Betul? Ya, nah makanya malam ini kita sebagai pria-prianya Tuhan, kita mesti belajar bersama-sama bagaimana kita mengerti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini saya tidak sedang bernubuat, tapi saya mau katakan, dan ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti kita. Ya, kadang-kala begini, kita tuh lebih suka dibohongi daripada kita mengatakan kebenaran. Setuju atau setuju? Ya. Nah, saya mau katakan begini, Indonesia ini situasinya hari-hari saya mau katakan tidak sedang baik-baik saja. Ya. Nah, dalam situasi kondisi seperti begini, saudara, kita sebagai prianya Tuhan, kalau kita nggak mengerti jalannya Tuhan buat kita, kita akan tinggalkan Yesus, saudara. Ya, kita bisa tinggalkan Yesus karena apa, Pak? Karena masalah ekonomi, masalah perut, masalah jabatan, pangkat, kedudukan. Masalah apa? Banyak hal. Ya, nah, tapi kalau kita mengerti jalannya Tuhan, kita tahu Tuhan ada bersama kita. Amin. Oke, kita lihat ayatnya dulu saudara. Ya, ya, boleh diklik ayatnya. Nah, ini ayat yang diberikan buat kita, yang akan kita belajar sama-sama. Mazmur 32:8, semua 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini adalah nasihat Tuhan kepada siapa? Raja Daud. Ya, Tuhan bilang apa? Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kalau kita jalan dalam hidup ini jalan seperti yang kita mau, Tuhan gak tanggung jawab. Ya, keluarga kita, bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, kalau dengan caranya kita, dengan maunya kita, Tuhan gak tanggung jawab. Makanya Tuhan bilang kepada Daud, jalan yang harus kau tempuh, aku hendak apa? Memberi nasihat. Supaya apa? Mata Tuhan itu tertuju kepada jalannya kita. Halo? Saudara, waktu saya baca ini, waduh, saya semakin kagum sama Tuhan loh. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Dalam situasi kondisi apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, yakinkan Tuhan gak pernah tinggalkan kita.
Contoh, Israel itu ada di Mesir berapa lama? Nah, ayo, berapa? 30 tahun. Ya, betul deh. Mantap. Israel itu diperbudak di Mesir 430 tahun. Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Bahasa kerennya sapego. Israel diperbudak di Mesir 430 tahun. Saudara tahu enggak? Itu membuat mereka menjadi terpuruk. Mental mereka kena enggak? Kena. Lihat bahasa kita. 350 tahun aja dijajah Belanda. Mental kita masih diperbudak sampai hari ini. Sikap adu domba. Betul? Ya. Jadi Israel itu ada di Mesir itu 430 tahun itu bukan masa yang sebentar. Itu nggak tahu berapa generasi. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, Alkitab bilang mereka akan menuju ke Kanaan. Katakan amin. Tanah perjanjian. Tanah yang melimpah susu dan madunya. Waktu mereka keluar dari Mesir, pertanyaannya saudara. Jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka dengan cara apa? Tiang awan, tiang api. Tiang awan pada siang hari. Malam hari dengan tiang api. Ketika tiang awan berjalan, mereka berjalan. Ketika berhenti, berhenti. Tiang api berjalan, mereka berjalan. Tiang api berhenti, mereka berhenti. Kenapa? Karena di padang gurun itu tidak ada rambu-rambunya. Nggak tahu belok kanan, belok kiri, depan atau belakang. Tapi itulah tuntunan pimpinan Tuhan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mencatat dalam kitab Keluaran, berapa banyak yang keluar dari Mesir? Pria dewasa, jumlahnya di atas 600.000 orang banyaknya. Banyak gak? Belum istrinya, belum anak-anaknya. Pertanyaannya, yang masuk Kanaan pria dewasa, 20 tahun ke atas. Berapa banyak prianya? 2 orang. Bilang kanan kiri, 2 orang. Siapa namanya? Yosua. Mana Pak Yosua? Ini dia. Jadi kalau mimpin kita nggak salah saudara. Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, apakah Tuhan ingkar janji? Apakah Tuhan nggak berkuasa? Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Loh, kalau gitu kenapa? Kenapa hanya 2 orang pria dewasa yang masuk Kanaan? 20 tahun ke bawah itu banyak yang masuk Kanaan, tapi pria dewasa cuma 2, Yosua dan Kaleb. Musa pun sebagai pemimpin yang terpercayakan, siapa yang membebaskan Israel dari Mesir? Musa, amin. Siapa yang membawa Israel masuk Kanaan? Yosua. Musa kemana? Nah, kalau saudara pernah ikut Holy Land, saudara akan dibawa oleh tour guide-nya melihat yang namanya Gunung Nebo. Nah, kalau saudara lihat di sana tanah perjanjian di sana kelihatan saudara. Kalau kita mencatat itulah tempat terakhir di mana Musa melihat tanah yang dijanjikan, tapi Musa tidak bisa menikmati sampai malam ini. Kuburannya, tempatnya Musa tidak ditemukan. Nah, kalau malam ini tema kita, tunjukkan Tuhan jalanmu. Itu hal yang luar biasa. Amin. Kalau mungkin hari-hari kita udah ada yang sudah berkata, Tuhan udah gak kuat lagi Tuhan, gue udah capek. Kok kenapa ya? Makin doa gak ada perubahan. Nih dengerin pria-pria. Ketika kita berdoa ada mujizat, kita semakin bergairah. Setuju? Makin berdoa, makin percaya gak ada mujizat, makin percaya. Nah makanya malam ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita ikut jalannya Tuhan. Amin. Yuk boleh diklik. Nah ini caranya.
Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita, menunjukkan jalannya bagi kita. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Semua baca 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Bagaimana Tuhan bisa menuntun memimpin kita sebagai pria di tengah-tengah kehidupan yang hari-hari ini gak jelas, gak pasti, gak ada kepastian. Hari-hari ini maling teriak maling, copet teriak copet. Saudara mengerti bahasa saya? Kita gak tahu mana yang malingnya, mana yang bukan, mana yang copet, mana yang bukan, kita gak ngerti. Tuhan mau pimpin kita sebagai pria-pria dengan firman-Nya. Amin. Nah makanya pria-pria kita harus suka tuh di bawah tuh parkiran tuh. Sudahkah hari ini Anda baca Alkitab, baca firman Tuhan? Tanya kanan kiri, udah belum? Nah, bilang begini, dari senyum lu gue tahu jawabannya. Bilang begini, jangan ketawa, bertobat. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah jadi Kristen di atas 5 tahun? Banyak ya, yang 5 tahun. Oke. Yang di atas 10 tahun. Ayus berapa tahun? Oh, angkat tangan pada kecil ya. Lebih semua, makanya dia gak angkat tangan. Oke, kita tanya Pak Yus sekarang. Udah berapa tahun dari kecil? Dari kandungan. Berarti seusia Pak Yus sekarang ya. Sekarang berapa? 60 ada? 65 tahun gak kelihatan loh ya. Seperti anak ABG. Kita mau tanya Pak Yus, sorry bukannya tujuan apa-apa, mau tanya aja. Sebutkan satu ayat yang Pak Yus hafal. Amsal 17 ayat 22, bunyinya? Oke. Cari yang hafal aja, yang gak hafal jangan. Saya bilang kan yang hafal, yang hafal. Saya gak pasal yang gak hafal. Ayo. Ya, di mana ayatnya? Jangan asbun. Tuh, ini gak menghakimi loh. Ini Kristen dari dalam kandungan. Satu ayat hafal aja dia bingung saudara. Coba yang lain, yang 10 tahun tadi, Bapak. Ayo. Ayo, Pak. Apa? Efesus 2 ayat 10, bunyinya. Tepuk tangan. Sebab kalau dia salah, saya tahu. Ayo, anak muda, ayo, kamu. Enggak hafal. Ayo. Pemain drum. Ayo. Ayo 3, 16, ayo bolehlah sebutlah, ayo, enggak apa. Ayo, sebut. Supaya tuh bayangin tuh. Kita Kristen sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi satu ayat aja kita nggak hafal. Oke, nggak boleh. Sekarang nggak. Ayo, apa-apa. Oh ya, udah. Sekarang udah nggak boleh kan? Udah connect ya? Tadi signalnya nggak dapet.
Susasiknya, ayo sekarang, ayo. Amsal ayat 22. Ah. Ya, tepuk tangan buat Pak Yus. Nih, dengerin nih para pria. Ya. Username-nya bener. Ya. Password-nya nggak bener, connect nggak? Hah? Nggak connect. Pesawat itu, kalau menurut saudara di Bandara Soekarno-Hatta, kira-kira tuh yang ada di atas itu di bandara yang muter-muter itu kira-kira berapa banyak? Ah, iya banyak, berapa banyak? Oh Tuhan Yesus, emang pria punya kelakuan. Di mana tinggalnya? Di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Berapa banyak Pak? Ayo kira-kira. Oke, itu jawaban. Lebih dari 50. Oke, yang lain. Ayo Pak, ini lagi doa nih. Ayo, Pak Yosua berapa banyak? Gak pernah ngitungin. Ayo. Iya, berapa banyak? Banyak sih. Nah nanti saudara pulang, buka di Google. Ya, minta Mbah Google. Ternyata itu yang di atas bandara itu jumlahnya bukan ratusan, tapi ribuan pesawat. Kok kelihatan? Ya kelihatan memang di atas. Pertanyaannya, kenapa itu pesawat tidak ada yang bertabrakan? Nanti buka di Mbah Google. Itu ada namanya menara ATS. ATC. Air Traffic Controller. Jadi selama itu pesawat dia terkonek dengan menara ATC, pesawat itu kemungkinan nggak bertabrakan dan nggak jatuh. Kalau pesawat itu jatuh karena pasti bahasanya human error. Alat transportasi di dunia ini yang paling aman adalah pesawat. Memang kalau jatuh hebohnya minta ampun. Tapi sebenarnya pesawat adalah penerbangan yang paling aman. Kenapa? Dia langsung connect dengan menara ATC-nya. Selama dia terkonek, dia nggak akan jatuh. Kalau jatuh pun pasti human error. Lain dengan sepeda, motor, mobil, kapal laut, kereta api. Tahu nggak pria-pria? Selama kita terkonek dengan Tuhan, dengan baik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak perlu khawatir. Amin. Masih tepuk tangan perlu diajari, tepuk tangan baru kok kalau ngomong. Kenapa? Beban berat ya. Kalau username-nya benar, password-nya nggak benar, connect nggak? Nggak bisa. Makanya banyak kali ketika Tuhan mau nuntun mimpin kita dengan caranya Tuhan, jalannya Tuhan, kita nggak pernah connect. Kenapa? Firman itu nggak ada di hati kita, nggak ada di pikiran kita, nggak ada di hidup kita. Makanya tadi saya nyoba beberapa pria, hafal nggak 1-2 ayat. Nah ini PR nih Pak Gembala. Paksa pria hafal firman Tuhan. Sudah disurvei. Orang yang suka baca firman, hafal firman, itu nggak gampang pikun. Makanya saya ingat sekali saudara. Letak ayat firman ada di mana di sini. Kecuali memang pakai handphone. Ya kalau pakai buku Alkitab saya tahu kanan arah bawah atau depan. Kenapa? Saya buka firman, saya baca firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Apa? Lakukan. Bagaimana lakukan? Membaca aja kagak. Hafal aja kagak. Nah, ini. Baca Alkitab suruh istrinya wakilin. Yang ketawa pasti punya pengalaman. Yang diam-diam Pak Gem itu pelaku utamanya Pak Gem.
duduk ya kan belaga bego. Padahal dia pelaku utamanya. Baca Alkitab nggak bisa diwakilin, amin. Jadi Tuhan bisa memimpin kita dengan caranya, dengan jalannya ketika apa? Hati kita, pikiran kita diisi dengan firman. Jadi connect tuh. Kalau enggak kita bingung, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Yuk kita lihat, klik selanjutnya. Terus, lihat nih. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat kita kendalikan. Sehingga kita membutuhkan firman Tuhan. Katakan amin. Setuju? Ini saya dapatkan kata-kata hikmat dari Tuhan. Kekuatan saya kalau khotbah adalah kata-kata profetik. Makanya saudara yang punya TikTok saya, Facebook saya, IG saya, YouTube saya, saudara akan menemukan itu banyak hikmat Tuhan di situ saya buat. Yang ngelihat bukan hanya anak Tuhan, ribuan orang yang nggak percaya lihat di situ. Saya sengaja tiap hari saya bikin story. Tujuannya apa? Bukan terkenal, bukan hebat, bukan. Tujuannya supaya hikmat Tuhan itu terjadi dalam setiap orang yang membaca kebenaran itu. Bisa bilang amin? Ya. Banyak bilang, Pak, itu kata-katanya keren sekali, Pak. Siapa yang ngomong? Bukan orang percaya, orang dunia. Saudara tahu, di saya punya Facebook itu, yang ngantri, yang waiting list itu 250 orang. Saya udah gak bisa lagi nampung, kenapa? Saya punya Facebook udah lebih dari kapasitasnya. Saya coba masukin gak bisa. Dan saya lihat itu, hampir 300 yang waiting list. Pengen bergabung, kenapa mereka bilang? Di dalam itu ada hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Dari mana? Firman saya baca, saya renungkan. Jangan dipikirkan, direnungkan utangnya terus. Lo besok utang jatuh tempo. Stres nggak? Ini kayaknya nggak ada yang punya utang ya. Yang dipikirkan, yang direnungkan adalah firman Tuhan. Yuk, 2, 3. Yang dipikirkan, yang direnungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Coba saya mau tes. Mazmur 1 ayat 1. Ada yang hafal? Lagunya ada. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Udah ada lagunya, kok gampang. Siapa yang berbahagia? Pria yang mengizinkan firman itu mengendalikan hatinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan seluruh aspek hidupnya. Amin. Jadi pria yang berbahagia itu bukan pria yang mobilnya mahal, rumahnya mewah, uangnya banyak. Pria yang berbahagia adalah pria yang mengizinkan firman menguasai hatinya, pikirannya, hidupnya. Saudara tahu kalau firman itu nggak mengendalikan hati saya, pikiran saya, hidup saya udah jadi pendeta gila. Serius. Kenapa? Beban hidup saya yang saya harus jalani, yang saya harus hidup itu nggak gampang, berat. Sedikit saya cerita. Ya, di YouTube saya sudah banyak buat. Karena saya masuk itu Pak Jaya, solusi. Ya, mereka panggil dan mereka bikin film di solusi ada. Makanya buka YouTube saya. Tapi kalau udah buka YouTube inget, jangan hanya lewat aja. Di like, di subscribe, amin. Baru di share, jangan dilihat lewat nggak boleh. Ya, 2012, ya 2012, saya punya istri yang saya cintai kena stroke. Bulan Desember. Buat saya ketika itu terjadi sepertinya dunia itu runtuh. Sepertinya kayaknya dunia ini udah gak ada harapan lagi. Hidup ini udah kayaknya udahlah. Kenapa? Karena istri penolong buat saya. Kita suka khotbah berdua, kita suka melayani berdua dan sebagainya. Tiba-tiba dia kena stroke. Dia gak ingat orang, dia tidak tahu orang.
Handphonenya berdering pun dia nggak pusing. Saya kasih video dia khotbah, dia cuma lihat aja. Dia bilang begini, itu siapa? Parah nggak? Dokter tanya, anaknya berapa bu? 2, betul. Namanya siapa? Cece Dede. Dia nggak tahu nama anaknya. Suaminya siapa? Dia nggak bilang Parjo. Kalau dibilang Parjo pusing saya. Dia bilang apa? Suaminya namanya siapa? Hani. Memang dia panggil saya panggil Hani, saudara. Bukan Madu. Sampai begitu parahnya, saudara. Sedih nggak? Sedih. Saking sedihnya sudah tahu. Nangis air mata nggak keluar. Saya nyetir mobil ke rumah sakit, saya bilang Tuhan, aku nggak minta apa-apa. Aku nggak minta apa-apa. Satu aja. Sembuhkan istri saya dari stroke. Kalau Tuhan pakai saya dengan mujizat begitu luar biasanya. Orang sakit sembuh, timpang berjalan, buta melihat segala macam. Saya minta istri sembuh. Sembuh gak? Tetap stroke. Mau percaya? Kenapa melotot? Ini saudara. Kalau firman itu tidak mengendalikan, menguasai kita, kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Sekalipun lagunya begini, ajarku mengerti segala yang terjadi, tetap kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan sedang buat. Kenapa? Otak kita terbatas, pikiran terbatas, Tuhan tidak terbatas, unlimited. Yang Tuhan mau kita percaya, Dia Bapa yang baik. Amin. Ya, kalau hari-hari saudara pria sedang mengalami tantangan pergumulan yang berat, yang selalu bertanya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kita pusing saudara. 2012 istri saya sembuh dari stroke-nya, puji Tuhan, tapi belum sembuh sempurna, tapi oke lah. Dengan biaya yang sangat mahal. Apalagi waktu itu belum ada BPJS. Ya, 2020 BPJS, kita belum punya. Yang masuk asuransi cuma saya, istri belum masuk. Biayanya besar sekali, sangat besar. Sekolah yang kita bangun, sekolah anak panah di Mall Palem, harus tutup. Sudah tahu yang tadinya ekonomi kami itu bukan baik, sangat amat baik. Istri punya gaji, saya punya gaji, bahkan saya punya saham di perusahaan itu. Kalau kita nggak ngerti firman Allah, sepertinya Tuhan itu begitu jahat, Dia merebut kebahagiaan kita. Lalu dari kita diberkati Tuhan sampai semuanya kacau berantakan, dunia berubah. Istri tadi jadi penolong buat saya, sekarang tidak lagi bisa menolong. Maka istri bilang di dalam YouTube saya, sayang, kamu menikah lagi aja, cari perempuan yang bisa tolong kamu. Ayo, disuruh kawin. Saya bilang sama ibu-ibu, bu jangan disuruh kawin suaminya bu. Enggak, disuruh aja dia kawin sendiri. Tapi pria sini baik-baik ya Pak Gembala ya. Tepuk tangan buat pria yang baik-baik. Kenapa ditunjuk kedua? Mau kawin lagi? Saya baptis langsung. Ya, baptisnya agak tahan lama teken. Pernikahan Kristen sekali untuk selamanya. Jangan bilang Tuhan pilih mana istri atau saya. Kalau dia mati gua hidup. Hidup enggak mati enggak. Dua dia sengsara. Saudara. Ya, ekonomi baik jadi gonjang ganjing. Tadi sehat dari sakit. Hidup jadi berubah. 2012, 2019. Pas saya lagi ada di Holy Land Tour. Istri kena stroke yang kedua. Tadi saya bilang sama Pak Gembala, 35 tahun saya jadi pendeta. Penderitaan yang paling berat di situ.
Istri stroke tapi saya ada di luar negeri, nggak bisa pulang. Pulang nggak bisa, nggak pulang pun saya menderita. Kalau hati kita, pikiran kita nggak ada si firman, kita nggak akan kuat. Maka saya melihat begitu banyak anak Tuhan tinggalkan Tuhan. Ini ada film yang lagi diputar di bioskop, ya di Cinepolis, ada juga di Puri, ya The Last Supper, ya perjamuan terakhir. Tonton, itu film keren banget. Bagaimana diperhadapkan yang namanya Petrus ketika dia melihat Yesus sedang diadili. Bagaimana Yudas, dia harus menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Ya, kita nggak akan kuat. Siapapun kita nggak akan kuat menghadapi badai tantangan hari ini kecuali firman itu mengontrol, mengendalikan, menguasai hidup kita. Amin. Yuk, angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang kanan, goyang-goyang begini. Langsung bilang gini, sadar, sadar, sadar. Amin. Jangan digosok-gosok nanti keluar jin. Ini kenapa pijit orang dipegang-pegang, Pak? Oh gitu. Bapak sendiri juga dong, bersamaan. Kalau kita nggak sadar malam hari ini dengan baik, saudara, saya nggak berani jamin saudara akan sanggup menjalani hidup ini. Amin. Dunia nggak ada kepastian. Ada banyak hal yang terjadi, kita nggak tahu kenapa terjadi. Oke, lanjut. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna bagi hidup kita. Setuju? Lebih dari yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan terbatas, saudara. Saya tahu nih yang Anda pikirkan. Nih, kalau saya dari wajah saudara, saya bukan paranormal nih. Ya, bukan paranormal, paranoid itu parah banget bukan. Ya, yang ada di pikiranmu hari-hari ini, satu, bagaimana utangmu lunas, kedua, engkau jadi kaya. Bilang kanan kiri, ngaku aja. Jujur di sini, siapa yang mau miskin? Angkat tangan tinggi nih, yang mau miskin. Ayo saya doain langsung nih. Yang mau kaya? Enggak ada juga. Oh Tuhan, ampuni mereka. Rancangan Tuhan buat setiap kita pria-pria itu melebihi apa yang kita pikirkan. Amin. Yuk lihat ayatnya, diklik. Yeremia 9:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, double. Udah damai sejahtera. Ada orang damai tapi tidak sejahtera. Orang banyak duit damai enggak? Damai, jadi enggak damai. Bingung amat. Tapi sejahtera enggak? Alkitab itu di atas segala-galanya, katakan amin. Yosua 1:7. Engkau akan berhasil dan beruntung. Orang banyak berhasil tapi belum tentu beruntung. Tuh, kalau kita baca firman, hidup kita tuh beda. Bilang kanan kiri, beda. Bilang begini, makanya baca firman. Enggak baca firman, jangan makan. Enggak bilang amin. Yuk, terus tadi baca ayat-ayatnya. Keluarin. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapannya pasti. Di luar Tuhan enggak ada yang pasti, semuanya mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan bahagia. Mudah-mudahan nyampe. Dalam Tuhan semuanya pasti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, yuk klik lagi. Tanpa tuntunan Tuhan, kita pasti tersesat dalam mengambil keputusan. Ingat tuh saudara, hidup ini keputusan. Lihat statementnya. Tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Daripada tidak ambil keputusan, lebih baik ambil keputusan. Tidak ambil keputusan adalah sebuah keputusan. Daripada tidak ambil keputusan, lebih baik kita ambil keputusan. Untuk apa? Kita berubah dan bertobat.
Selama kita nggak pernah baca firman Tuhan serius. Di sini siapa? Yang sehari, 2 hari yang tidak buka HP-nya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pasti dia nggak punya HP. Pasti kita semua buka HP, betul? Pasang di HP-mu Alkitab. Di handphone saya, saudara, Alkitab itu bukan satu, lebih dari satu, saudara. Bisa kita baca, bisa kita renungkan. Amin? Iya. Jadi tidak lagi ada alasan untuk kita berkata, saya nggak punya waktu untuk baca firman. Buat saya begini, saudara, pria-pria. Hidup ini sebuah prioritas. Contoh, semua sibuk, enggak bisa diganggu. Pokoknya sibuk enggak diganggu. Tiba-tiba dapat WA dari seseorang yang bilang begini nih. Lagi dengar khotbah nih, lagi begini. Ya, di WA-in. Pas buka, sekarang juga pergi ke Bogor. Sekarang juga pergi ke Bogor, ambil duit 1 M. Tanya kanan kiri, lu pergi enggak? Ketawa lo, gua tahu jawabannya. Pasti diam-diam bilang gini, WA, Pak Gem maaf ya, ada urusan mendadak. Lo ngaku, ayo jujur. Kenapa kita pergi? Padahal kita lagi ibadah. Karena kita anggap uang 1 M itu penting. Halo? Saya mau terbang ke Medan sama teman saya pengusaha, lagi ngantri. Saya bilang sama teman saya pengusaha, kawan, kalau ada WA nih, sekarang bisa ngambil duit 1 M ke Bogor. Lu boarding atau ngambil duit ke Bogor? Dia bilang, ke Bogor, sama aku juga ke Bogor, saya bilang. Kenapa? Ke Medan berapa sih tiket? Tiaupua, tahu Tiaupua? 1,5 juta. Atau Notiau 2 juta. Ya kan, ngambil 1 M di Bogor masih balik modal, betul nggak? Itu semua prioritas. Kalau buat kita anggap baca firman, merenungkan firman itu penting buat kita. Sesibuk apapun kita pasti punya waktu. Amin. Amin. Tapi kalau kita nggak anggap penting, ya kita nggak akan pusing dengan itu. Saya pusing dengan kesehatan saya, saudara. Sejak COVID, berat badan saya turun jauh. Gaya makan saya berubah. Tiap hari saya jalan, minimal 5-6 kilo tiap hari saya jalan. Jalan cepat, bukan jalan begini, saudara. Halo. Jalan cepat. Saya pakai itu Walkman tapi bukan yang di kuping, yang di samping. Jadi kalau orang ngomong saya bisa dengar. Pakai kacamata hitam. Kenapa? Silo matahari. Yang kedua, kalau orang manggil saya angkat tangan. Saya muter aja di apartemen. 10 putaran di apartemen itu 6 kilo. Kenapa saya olahraga? Saya tahu saya penting buat saya. Malas enggak? Malas. Apalagi sendiri enggak ada orang. Tapi saya tahu ini penting buat saya bangun. Amin. Nah, kalau kita anggap baca firman, merenungkan firman, itu cara bagaimana Tuhan menuntun memimpin hidup kita dengan baik. Kita akan baca setiap hari. Amin. Oke, lanjut. Lihat ya, Yesus jawab pasti. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Yesus bilang, aku jalan. Jalan bukan jalan yang tersesat. Jalan yang tidak pasti, jalan yang menyesatkan, tapi jalannya benar. Halo? Bukannya benar, tapi dia memberikan kehidupan. Karena apa? Dia kehidupan buat kita. Buat saya, saudara, kalau kita bilang Kristen anak Tuhan, tapi kita nggak pernah baca firman. Sorry, saya pertanyakan iman kita. Ada badai, ada masalah, persoalan, kita pasti tinggalkan Yesus. Ada tawaran pasti, ada masalah, ada problem. Pasti kita nggak percaya sama Yesus. Iman kita kuat kokoh. Roma 10:17. Iman timbul karena mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan, bukan gosip. Dengar firman, baca firman. Itu cara Tuhan menuntun kita. Oke? Ayo lanjut. Ini yang terakhir, saudara.
Ibrani 11:8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi apa? Milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tahu saudara, sampai Abraham meninggal, dia tidak pernah tahu Kanaan itu udah tanah perjanjian buat dia. Sampai dia mati. Tapi dia taat. Dia berangkat. Bagaimana kita bisa taat? Kita percaya kalau hati kita nggak isi firman. Amin? Nggak bisa saudara. Yuk malam ini pria-pria. Datang sama Tuhan, katakan Tuhan ampuni aku. Aku Kristen, aku pelayan, aku pemimpin. Tapi aku gak suka baca firman. Kalau kita gak makan nasi 1 hari aja, udah agak mulai lemes. Tapi masih kuat. 2 hari, 3 hari, 5 hari. Tapi begitu banyak pria-pria, enggak baca firman. Kayaknya kuat-kuat aja tuh. Wahyu 3:1. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mati apa? Rohaninya. Dengan Tuhan udah gak ada terkonek. Malam datang sama Tuhan. Yuk, para pemain keyboard tadi. Ya, pemain keyboard aja datang ke depan. Yuk kita semua berdiri sama Tuhan setelah malam hari ini. Haleluya Tuhan.